Halo Sobat Otomotif Banyumas, sekarang balik lagi di konten review mobil. Nah, kebetulan kali ini kita lagi nggak bareng sama owner dari mobil ini. Kita lagi bareng sama Ko Adit lagi, seperti podcast kemarin. Nah, untuk unit yang kita gunakan ini Honda HR-V. Tahun berapa ya? 2023. 2023. Kemarin baru aja melakukan penggantian di Sektor suspensi ya? suspensi. Hanya suspensi aja, oh? Iya. Pro Fender Fits ya? Ya, fits. Oke. Betul. Nah, aku pengen tanya nih, oh. Maksudnya kan dari beberapa konten kemarin yang kita bahas, khususnya yang review mobil ya? Ya. Itu rata-rata kan sudah ganti ke Pro Fender semua. Ya. Kira-kira istimewanya apa? Pro Fender itu kalau menurut saya ya, ini bukan sebagai promosi ya, tapi sebagai pengguna ya. Karena saya sendiri sebagai penikmat atau pengguna ya. Itu posisinya dari sisi harga maupun benefit, yaitu apa ya istilahnya yang dirasakan oleh pemilik mobil dengan harga yang ditawarkan itu sangat-sangat value for money. Maksudnya kalau orang forum bilang worth it ya, worth it to buy gitu. Jadi maksudnya rasa yang kita dapetin dengan harganya tuh apa ya? Bener-bener sesuai dan ya? iya, dan apa efek yang dirasakan di mobilnya itu bener-bener berbeda jauh dengan mobil standar, apalagi terutama untuk merek satu ini, untuk merek Honda yang agaknya punya apa pameo, atau bagi penikmat Honda itu 3 tahun mobil baru Honda itu pasti kaki-kakinya bunyi. Oh, keluduk-keluduk. Ya, keluduk-keluduk gitu yang sering dikeluhkan, dan itu bisa diselesaikan Pro Fender dengan baik serta memberikan kenyamanan dan ininya ya, tuningan yang luas. Karakter mobilnya jadi berubah gitu. Nah, sebelum kita bahas yang lebih detail lagi nih, Om. Ya. Kira-kira kalau Ko Adit kan selain Pro Fender kan juga pernah pegang beberapa merek yang terkenal ya? Ya, kita kebetulan resellernya Ohlin juga. Oh, reseller Ohlin juga? Ya, installer dan reseller dari brand Ohlins untuk wilayah Barlimas Cakep. Pro Fender juga sama. Oh, Pro Fender juga? Ya, Pro Fender juga. Gitu kan. Berarti ada stoknya? Ada, kita ready stock juga untuk Ohlins beberapa mobil. Itu kita ada untuk Fortuner, untuk Jimny, untuk apa mobil-mobil yang umum, mobil-mobil sport yang umum seperti 86 itu juga kita ada. Oke, berarti selain Pro Fender juga ada Ohlin ternyata ya? Ada kita pegang beberapa brand. Tapi untuk kita sebagai orang itu bisa nggak sih membandingkan antara Pro Fender dengan Ohlin? Tentu nggak bisa ya, karena konstruksi dari suspensinya sendiri berbeda. Jadi untuk Ohlins, untuk highest level Ohlinnya sendiri itu mereka posisinya dari sistem kerjanya sudah berbeda dengan Pro Fender. Sistem kerjanya berbeda? Sistem kerjanya berbeda. Kemudian dari Pro Fender pun yang tipe tertingginya itu tidak menyediakan bagi semua mobil. Sama, jadi kelemahan dari suspensi seperti ini adalah mereka harus melihat dari tipe mobilnya. Dari tipe mobilnya dulu, satu, kedua, available nggak, ada nggak, mereka bikin nggak untuk mobil itu gitu. Dan untuk mobil-mobil umum, saya lebih cenderung sarankan di Pro Fender. Karena apa? Karena mobil umum itu posisinya Pro Fender membuat lebih banyak pilihan. Gitu. Pilihannya dalam artian jenis mobilnya atau jenis mobilnya maupun dari tipe shockbackernya. Satu jenis mobil ini tipenya udah banyak. Betul. Jadi contoh Fortuner atau katakanlah mobil umum Innova nih. Dari Pro Fender ada, kalau tidak salah seingat saya itu ada 3 tipe shockbacker. Berarti mungkin ada low-nya. Ada low-nya, ada medium-nya, ada high-nya. Gitu. Berarti pilihannya banyak. Banyak, betul. Dan harganya worth it ya? Ya, kalau untuk saya boleh bicara nih sebagai penikmat. Kebetulan kalau untuk Pro Fender ini tipe yang medium dengan tipe high-nya memang sangat value for money ya. Jadi katakanlah kita bicara di kelas medium premium, tipenya premium 20, itu dengan yang high class-nya yang katakanlah tipe Queen gitu ya, itu memang benar-benar berbeda jauh. Karakternya dan ini rasanya pun akan berbeda jauh. Itu sudah dibuktikan oleh customer kami di Core Injection yang sudah pernah masang premium akan minta naik ke Queen. Itu memang katanya nih, kata pengakuan dari pemilik mobilnya, memang benar-benar berbeda jauh, sangat berbeda karakter pengendaliannya, handlingnya terutama
itu sangat apa ya? Istilahnya memang benar berbeda dari ya? harganya, ya. Soalnya aku kan pernah bawa pinjam mobil Fortuner ya. Ya. Pernah pinjam mobil Fortuner, pernah bawa. Aku kan itu orangnya sensitif Ya. Sensitifnya itu dalam artian kalau mobilnya nggak kepenak tuh Ya. pasti mual. Ya, Lah, aku pun nyetir tuh sampai kerasa mual loh. ya, Berarti kan saking nggak kepenaknya ya. ya betul. Kurang nyaman. Padahal kan harusnya kalau orang nyetir tuh harusnya lebih Ya. fokus dan nggak mual ya. Ya. Nah, itu aku tuh sampai mual. Nah, terus waktu itu sempat coba mobil dari Koadit tuh Fortuner juga yang udah upgrade Profender. Ya. Itu beda banget sih, serius. Waktu itu aku padahal jadi penumpang. Ya. Jadi penumpang langsung kerasa banget perubahannya, nggak limbung sama sekali. Ya, yang mungkin dirasakan kenyamanannya ya. Kenyamanannya ya. Kenyamanannya berbeda jauh. Lah, aku mau tanya nih, beberapa episode kemarin kan rata-rata Profender nih. Ya. Lah, kira-kira untuk orang yang punya uang lebih, Ya. kenapa sih harus upgrade ke shockbreaker? Maksudnya suspensi itu harus upgrade. Selain untuk kenyamanan itu selain dapat apa lagi ya? Jadi gini, biasanya kalau pemilik-pemilik mobil yang sudah berpengalaman, maksudnya gini ya, untuk mobil-mobil yang mereka mungkin pemiliknya sudah merasakan mobil kedua, mobil ketiga, biasanya mereka kan punya nilai atau punya suatu standar. Suatu standar yaitu, wah mobilku harus seperti ini. Rasanya, kelihatannya akan bisa seperti ini. Mereka punya target-target di dalam hati maupun dalam pikiran. Lah, dengan Profender itu posisinya apabila ada di mobilnya mereka itu bisa mendekatkan tujuan tersebut. Ceritanya gitu. Jadi terutama untuk mobil-mobil sekarang yang kami nilai memang bagus dari sisi bangun, dari sisi rancang semakin baik. Tetapi jangan disalahkan juga posisinya dengan konstruksi kaki-kaki. Kenapa? Konstruksi kaki-kakinya itu di setiap jalan atau di setiap kota di Indonesia tidak sama. Ya. Nah, otomatis membutuhkan suatu alat atau penggantian alat di mobil tersebut yang bisa istilahnya menampung itu semua. Kekurangan. Fleksibel ya? Istilahnya kalau saya bicara adalah range-nya. Range dari suspensi itu kalau diganti kan akan lebih luas. Jalan jelek oke, terus jalan posisinya mulus lebih oke gitu kan. Nah, itu yang bisa saya tawarkan dari Profender, istilahnya range yang sangat luas untuk rasa dan kenyamanan dari mobil pemilik mobil gitu. Apakah semua Profender ini bisa diatur range-nya? Untuk di kami bisa, tapi di level medium. Kalau kami jujur sebagai retailer dari Profender, itu posisinya kami tidak pernah jual yang low. Karena low spec, karena mereka tidak menawarkan untuk wide range ya, atau setelan yang luas. Setelan yang luas itu dimulai dari medium dengan high class-nya Profender gitu. Berarti dengan kata lain core injection itu cuma jual Untuk mulai startnya di medium. Ya, medium yaitu tipe premium 2.0 itu. mungkin buat owner yang masih newbie nih Ya. dalam artian baru punya mobil nih. Ya. Maksud dari pengaturan range itu apa? Secara Jadi gini, simpelnya. Secara simpelnya itu bahasa teknik banget kali ya. Secara simpelnya gini, manakala posisinya dibutuhkan dalam jalan rusak, itu Profender bisa mengatasi jauh lebih baik daripada shockbreaker standar. Satu, dengan kami tuning sebelumnya. Jadi tuningnya apa? Seperti tuning statis, yaitu tuning statis adalah mobil disesuaikan bobotnya. Bobotnya itu adalah proporsional. Ini bahasa teknik sebetulnya. Proporsional antara berat depan dengan berat belakang. Berapa persennya. Ceritanya itu hanya di level perbengkelan atau car enthusiast atau orang yang sudah berpengalaman yang tahu. Gitu. Kalau untuk newbie sih paling gampang itu aja. Jadi kalau jalan jelek akan lebih baik lagi rasanya daripada shockbreaker standar. Oke. Berarti tuningnya tuh emang harus di bengkel ya? Hanya bisa di bengkel. Semua Betul. bengkel bisa? Sejauh ini saya lihat tidak bisa ya, hanya tertentu saja. Karena kebetulan unit ini HRV, kami dapat kepercayaan dari tanda kutip orang pusat, dari Jakarta jauh-jauh, itu hanya untuk pasang coilover di kami.
Jadi ini setelah video ini dibuat, video ini selesai, mobil ini langsung kembali ke Jakarta. Oh, langsung Kembali ke Jakarta. towing. Towing, ya. Oh, Datang towing, jadi mobil ini hanya 2 kali 24 jam di core injection. ya. Nah, untuk waktu pemasangan nih berapa lama? Mungkin ada yang pengen datang ke core injection mau ganti mungkin ya. Ya. Itu kira-kira berapa lama? Apa harus nginep? Enggak sih. Oh, Jadi gini, kalau untuk pemasangan atau pemasangan dengan tuning ya, itu posisinya untuk tipe coilover seperti mobil ini, itu posisi dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8 jam. 8 jam. Ya, 8 jam kerja. Jadi seharian ya. Jadi dari bengkel buka jam 9, nanti selesai kurang lebih jam 4 atau jam 5. Oh, kalau 8 jam di core injection mah nggak kerasa. Oh. Enak. Ruang tunggunya enak, ada kopi, makan. 8 jam mah nggak kerasa. Ya, kurang lebih sekitar segituan. Oh, berarti nggak harus nginep ya? Enggak. Nah, ini kita nanti tes. Jadi kalau mobil HR-V keluaran tahun 2023 kebetulan ini yang tipe 15. Nanti kita akan tes dengan speed trap atau katakanlah sering dikatakan adalah polisi tidur ya. Dengan kecepatan tertentu. Nah, nanti bisa dilihat hasil redaman dari getaran si mobilnya seperti apa gitu kan. Oke. Coba kita Ini dengan catatan kaki-kaki semua standar ya. Tidak ada perubahan. Oh, Ya. jadi cuma suspensi aja? Hanya suspensi saja. Ya, kilometernya masih 36.000. Nah, ini kita mulai ini di kecepatan kurang lebih sekitar 50. 50, ya. Ya. Nah, itu tuh depan kan sudah ada ini kan, sudah ada. Nah, ini speed trap nih. Tuh. Oh iya sih, maksudnya kalau bahasa kita tuh nyamleng ya? Ya, lebih mantep ya. Lebih mantep. Rasanya ya. Redamannya nggak, istilahnya kalau di kami pengemudi atau penikmat, redamannya nggak sampai ke punggung belakang. Iya, bener. Paling gampang kan itu kan. Nah, terus nih tadi kan Kodit sempat bilang bahwa untuk merek ini Ya, mungkin tuh sekitar 3 tahun tuh kaki-kaki udah kena. ya. Secara teknis tuh apa sih yang bikin kalau ganti ke coilover ini jadi lebih awet di kaki-kakinya tuh secara teknis tuh apanya? Karena konstruksi kaki-kakinya membesar atau lebih kuat dibandingkan dengan standarnya. Jadi contoh nih paling gampang ya. By visual saja dilihat kondisi standar dengan yang pengganti, barang penggantinya. Misalnya contoh shockbreakernya segini, Profender segini. Ya, Gede. ya lebih besar. Otomatis posisinya dia untuk menahan getaran atau meredam itu jauh lebih baik daripada kondisi standarnya. Yang korelasinya akan berimbas pada usia pakai. Usia pakai dari sektor kaki-kaki gitu. Walaupun itu tidak menjamin ya, menjamin karena karakter pengemudi dan karakter jalan yang dilewati gitu. Berarti mungkin kalau misal pakai Profender awet 3 tahun, mungkin kalau standar cuma 1,5 tahun ya? Betul sekali. Soalnya maksudnya cuma suspensi aja yang diganti, sedangkan kaki-kaki itu masih standar kayak ball joint. Oh, standar semua. Standar semua. Nah, ya kok bisa lebih awet tuh berarti karena lebih besarnya itu. Iya, lebih besar. Terus kemudian juga posisi di secara kinerja itu posisi Profender ada 2 langkah di depan dari barang standar. Maksudnya? Jadi gini, karakter dalam merancang bangun spare part-nya, Profender itu sudah menerapkan 2 langkah di depan daripada konstruksinya spare part standar. Begitu ceritanya. Risetnya udah sampai situ. Iya, betul. Lah, ini kalau misal anak muda zaman sekarang kan sering banget tuh ya yang ceper-ceperan tuh. Ya. Lah, tanggapan Kodit dulu deh, gimana itu? Sejauh ini saya cukup sebagai penikmat dan modifikator juga ya. Ceper itu oke-oke aja gitu. Cuman yang terukur, bukan berdasarkan visualisasi. Wah, bagusnya segini nih. Nah, itu kan tidak menjadi patokan ya. Jadi orang-orang sering bilang kalau di umum itu mereka posisinya bilangnya 1 jari nih, 2 jari nih. Padahal jariku dengan jarimu beda loh. Bener ya? Iya kan? Berarti patokannya jari oh? Iya, rata-rata hanya minta 2 jari, 3 jari, bahkan 1 jari gitu. Nah, patokannya apa ya? Yang jelas. Karena dalam teknik kan tidak bisa disebutkan seperti itu. Iya. Gak harusnya dalam angka. Contoh, dalam mobil ini kemarin, beliau sebagai owner menerapkan saya maju data
dalam keadaan standar kami ukur sekian-sekian Bapak. Beliau menyatakan bahwasanya akan dijadikan berapa Mas Adit? Saya ajukan angka. Jadinya sekian dan sekian. Gimana ACC? ACC. Kemudian baru kita tuning speakernya. Gitu. Jadi tidak ada bahasa yang 1 jari, 2 jari itu di kami menjadi rancu ya. Karena kita berdua aja nih, jarinya kita, telunjuknya kita atau jempolnya kita deh. Beda udah. Ya. Ikut siapa nih gitu kan? Itu yang menjadi patokan, padahal kalau di teknik harus ada angka yang disebut. Harus detail ya. Ya, istilahnya mungkin menjadi basic ya, bukan detail ya. Basicnya angkanya berapa gitu kan. Berarti sebenarnya mobil ceper tuh nggak masalah ya? Nggak masalah kalau buat saya. Yang penting posisinya terukur. Karena apa? Itu nanti imbasnya terhadap pengendalian. Banyak kan sekarang kecelakaan konyol. Contoh, kemarin kalau nggak salah di daerah kita deh, di Purbalingga itu ada mobil kejadian, saya pernah lihat nih di media sosial, belum lama, belum ada 1 bulan. Itu posisinya dalam kecepatan tinggi, jalannya agak nikung gitu ya. Mobilnya hilang pengendalian. Oh, bukan karena pengemudi mabok atau? Bisa jadi pengemudi mabok atau apa, saya nggak bisa tahu lebih detail ya. Cuman saya melihat konstruksi mobilnya ceper. Dan harusnya ceper itu secara geometri kan lebih bagus. Iya, lebih bagus. Tapi ternyata terjadi kecelakaan cukup parah, cukup fatal gitu kan. Jadi saya tidak bisa justifikasi bahwa itu gara-gara mobilnya, bukan. Tetapi menjadi salah satu faktor. Iya kan? Kemungkinan penyebab ya? Ada kemungkinan penyebab. Mungkin yang sebelah kanan 2 jari sebelum makan, yang kiri. Bisa jadi tuh. Bisa jadi. Oke, soalnya banyak banget sekarang mobil-mobil ceper, cuman nggak tahu maksudnya enak apa enggak. Ya, dan enak bagi setiap orang kan berbeda ya. Iya, betul. Manakala sudah terjadi angka, contoh, katakanlah nih kita bicara mobil ini 1,3 ton nih. Dengan proporsional yang kita setting, itu 60% bobot di depan, 40% bobot di belakang. Nah, bagi pemilik nanti, ya kebetulan mobil ini belum pulang ke pemiliknya, posisinya nanti kita tunggu komentar dari pemiliknya seperti apa. Testimoninya gimana? Iya. Jadi angka itu menjadi patokan. Oh, begitu 60 dengan 40, owner oke banget. Enak sekali, mungkin saya nggak bisa tahu lah. Ataupun ada, wah kelihatannya dibikin segini akan lebih enak. Dan kami akan bawakan catatan ke beliau. Karena kami berbeda kota dengan jarak yang cukup lumayan. Gitu. Nah, kalau misal ada orang datang sudah disetting kayak misal si owner mobil ini ya, ternyata ini rasanya kurang gini. Dibawa ke core injection lagi bisa? Bisa. Masih garansi nggak? Masih. Jadi kalau posisinya dirasakan karena kebetulan beliau tidak bisa hadir di Purwokerto di core injection, makanya kami bawakan sedikit panduan manakala nanti dirasa kurang ataupun posisinya ada opsi yang kami bawakan kepada pemilik. Opsinya itu? Opsinya berupa settingan. Begitu. Angka-angkanya betul. Biar disetting biar bisa dilakukan oleh beliau sendiri di rumah. Lah kalau misal datang ke core injection sendiri, orang lain mungkin gitu? Boleh, nggak ada masalah. Masih dapat garansi juga? Masih. Karena biasanya untuk instalasi tuning itu biasanya kami berikan 1 kali perbandingan, atau biasanya 1 kali perbandingan tapi tidak boleh kembali ya. Jadi gini, saya tidak mau salah kaprah. Kami memberikan satu fasilitas tapi itu digunakan untuk jajal. Coba-coba, saya nggak mau. Itu yang biasa terjadi. Karena apa? Karena posisinya nanti kalau itu kerja 2 kali, setelah nggak enak minta kembali lagi. Kita mainnya fair play saja. Kalau memang dirasa kurang, kita pasti akan perbaiki. Ya kalau kan? misal ternyata enak yang sebelumnya, jadi harus bayar lagi. Iya, bayar lagi. Kita fair play lah, ya kan? Betul. Nah, jadi paling gitu Sobat Otomotif Banyumas. Sedikit penjelasan mungkin secara detailnya mungkin lebih enak datang ke core injection aja ya, Wak? Iya, karena kalau kita bicara istilahnya hanya seperti ini ya, saya rasa mungkin satu arah ini ya. Bagi awam mungkin akan menemui kesulitan untuk mencernanya ya, karena tidak bisa melihat langsung prosesnya ini ya. Jadi lebih baik bagi teman-teman Sobat Otomotif Banyumas atau dari luar Banyumas yang tertarik ganti suspensi untuk kenyamanan, bisa langsung datang aja ke core injection. Alamatnya nanti ada di deskripsi. Karena yang punya owner ini pun dari Jakarta ya, Om? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jadi santai aja. Kapanpun kalian ada waktu, core injection
tutup hanya hari Minggu. Hanya hari Minggu. Ya. Karena tanggal merah di hari Di tengah kerja minggu ya tetap buka. Nah, paling gitu aja ya, karena kemarin-kemarin kan kontennya tuh masih sama owner, dan owner kan juga belum tentu bisa menjelaskan secara Secara detail secara detail ya. secara teknis yang kulitnya. Lah ini mumpung bareng sama Koadit karena sang owner lagi di Jakarta, jadi sekalian aja kita tanya-tanya apa sih manfaat kita ganti suspensi, karena ternyata manfaatnya itu cukup gede ya, karena kalau misal salah settingan atau mungkin apapun bisa terjadi kecelakaan. Handlingnya kurang ini ya, kurang nyaman, betul. Jadi, Satu itu, yang kedua posisinya untuk jarak jauh atau menyetir katakanlah 1 jam aja tanpa henti, itu akan berpengaruh pada stamina juga, stamina dari driver, pengemudi. Betul. Jadi banyak sekali faktor dari kenyamanan mobil itu mempengaruhi keselamatan dengan fisik dari pengemudi itu sendiri. Ya. Terakhir nih, Ya. Untuk series ini, Ya. rata-rata harga berapa? Kita untuk ini saya kurang begitu paham untuk harga detailnya karena banyak sekali, lebih dari 10 tipe kalau tidak salah untuk tipe ini. Jadi saya detailnya kurang. Cuman kalau tidak salah mobil-mobil seperti ini tidak lebih dari 20 juta ya. Nggak lebih dari 20 juta. Tidak lebih dari 20 Sudah juta. include jasa. Oh, udah include jasa, tuning, instalasi, dan jangan lupa kita kasih spuring juga. Jadi customer tahunya beres. Tinggal pakai lah ya. Duduk, tinggal review aja setelah kita selesai pemasangan. Jadi sobat otomotif Banyumas yang pengen banget ngerasain gimana perbedaan antara shockbreaker yang standar atau mungkin aftermarket dengan Profender racikan Core Injection, Ya. bisa datang aja langsung ke Core Injection. Karena aku sempat dengar gosip katanya Core Injection tuh satu-satunya atau salah satu bengkel yang bisa pasang. Mungkin saat ini salah satu ya. Salah satu dari nggak banyak sih sebenarnya di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dengan kapabilitas untuk tuning dari shockbreaker tersebut. Berarti nggak Gitu. semua bengkel tuh bisa ya? Nggak semua bengkel setahu saya, karena kemarin kita habis ada pertemuan meeting dealer, kita dikumpulkan Dealer oleh apa ini? dealer Profender di Indonesia, kita dikumpulkan di Surabaya. Kebetulan big bossnya orang Surabaya. Mereka membicarakan terkait dengan instalasi kami yang zero complaint. Jadi customer itu setelah dari kami rata-rata dilacak oleh mereka, jawabannya adalah zero complaint. Dan mereka bertanya apa rahasianya. Kebetulan kami langsung buka saja karena terhadap bos kami kan. Kami buka saja, oh ternyata dituning. Ceritanya begitu. Ternyata dituning. Iya, jadi bos Berarti nggak kami semua orang. jadi posisinya bos kami pun cukup terkaget-kaget. Kenapa kok dari tempat Core Injection ini kami dengar tidak pernah ada komplain terkait dengan hasil pemasangan shockbreaker standar, shockbreaker Profender. Nah, kami terangkan pada saat itu karena di meeting posisinya kami terangkan kondisinya, apa yang kami lakukan terhadap customer dan apa yang kami lakukan terhadap produk Profender di mobil customer. Bos kami cukup tercengang pada waktu itu karena posisinya ternyata masang shockbreaker itu tidak hanya dipasang, tetapi memang kami tuning. Dalam arti kata tuning itu adalah kami sesuaikan dengan mobil customer itu sendiri. Jadi rasanya dengan istilahnya rasanya dengan yang sebelumnya itu sangat berbeda jauh. Ya. Berbeda jauh sekali. Berarti Ahad bisa dibilang lengkap ya? Lumayan. Orang zero komplain kok lumayan. Oke, mungkin sobat otomotif Banyumas cukup sekian untuk review Profender bareng Koadit. Mungkin next time kita bakal podcast lagi tentang mobil listrik kali ya? Boleh ya? Boleh. Dalam waktu dekat, coming soon. Oke, jadi tunggu aja untuk konten selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya bahas mobil listrik. Dadah.